Halo Sobat Sabi, seperti kita ketahui bersama bahwasanya Tuhan menciptakan setiap manusia dengan potensi yang luar biasa. Tuhan memberikan karunia kepada setiap manusia dengan luar biasa. Satu di antaranya adalah emosi. Hari ini kita akan belajar bicara tentang satu emosi, kemarahan. Pertanyaannya, bolehkah kita marah? Boleh. Aristoteles, seorang tokoh terkenal dunia, mengatakan setiap orang bisa marah. Setiap orang sangat amat mudah terpancing marah. Namun masalahnya, apakah marah tersebut dilakukan di saat yang tepat? Marah tersebut diberikan pada orang yang tepat. Marah tersebut punya kadar yang pas. Itu yang amat sulit kita kendalikan. Dikisahkan dua orang sahabat, kita beri nama Rano dan Randy, bersahabat sejak SMP, berlangsung sampai SMA dan sampai perguruan tinggi, sampai kuliah. Dan dua sahabat ini punya hobi yang sama, yaitu berpetualangan. Suatu hari mereka merencanakan satu petualangan, pergi ke satu tempat yang luar biasa enak dan nyamannya. Dia pergi ke gunung dan ke pantai. Dua sahabat ini mulai pergi, dia mengkemasi barang-barangnya, dia packing barangnya, lalu pergi bersama-sama. Selama perjalanan menikmati persahabatan mereka, naik gunung, turun gunung, melihat pemandangan Tuhan yang luar biasa Tuhan kasih buat alam ini. Membuat semakin rekat persahabatan mereka. Sehingga dia menaikin sebuah gunung. Dan dia bercita-cita sampai kepada puncak gunung tersebut. Ketika dia sedang mendaki dan mendaki dan mendaki, tanpa disadari, Rano menjatuhkan ransel atau tasnya Randy dengan tidak sengaja. Apa yang terjadi teman-teman? Pekikan dan teriakan Randy, "Tasku jatuh!" Mulailah di situ Randy menyalahkan Rano. Kenapa Randy menyalahkan Rano? Karena memang di tas itulah semua perbekalan makanan, minuman, perlengkapan buat berpetualangan ada dalam satu tas sendiri. Dan tasnya sekarang hilang lenyap, entah jatuh ke jurang yang berapa dalamnya. Disitulah arti persahabatan mulai terkoyak. Randy sangat marah luar biasa pada Rano. Randy memaki-maki Rano. Dan Rano berusaha untuk meminta maaf. Minta maaf. Dan tidak ada kata maaf buat Randy. Karena Rano sudah menghancurkan dia selama petualangan dengan menghilangkan tasnya yang jatuh ke jurang. Kekesalan Randy tidak terucapkan. Bahkan kekesalan Randy sampai dia menorehkan pisaunya ke batu. Rano berusaha minta maaf. Tapi Randy sangat amat keras hatinya. Dia menorehkan kekecewaannya, kemarahannya pada batu yang ada di sampingnya. Tapi perjalanan is perjalanan, petualangan is petualangan. Maka mereka berlanjut ke petualangan berikutnya yang telah disepakati. Yaitu pergi ke sebuah tepian laut atau di pantai. Di sana mulai melihat pantai yang sangat elok, pantai yang sangat indah. Dengan suara deburan, ombak, deburan, suara semilir angin yang sangat amat harmonisasi banget. Itulah keanugerahan dan keagungan Tuhan yang diberikan buat kita untuk mereka berdua. Dan mereka menikmati petualangan mereka di pantai dengan masing-masing. Karena di situ tetap mereka masih tidak bicara. Rano berusaha untuk menyapa Randy dan Randy tetap diam. Dan akhirnya mereka menikmati di pantai dengan masing-masing. Rano dengan kegiatannya, Randy dengan kegiatannya. Dan Randy melemparkan batu, melemparkan ranting pohon ke lautan. Hingga pada satu saat ketika dia sedang melempar satu ranting pohon ke laut, akhirnya mengenai kepala Rano. Dan apa yang terjadi Sobat Sabi? Pas di kepala Rano dan Rano berdarah. Darah mengucur banyak di kepalanya. Randy mulai panik, Randy berteriak minta tolong. Dia ketakutan sama sekali. Dan akhirnya dia minta tolong pada orang-orang sekitarnya untuk membantu Rano. Akhirnya berkumpullah beberapa orang di situ dan mencoba untuk mengobati Rano, menghentikan pendarahannya. Setelah pendarahan berhenti,
Randy mulai membuka hati dan mengatakan, "I'm sorry, saya minta maaf atas kejadian ini. Saya minta maaf." Tapi apa yang dilakukan oleh Rano? Rano tetap diam 1000 bahasa. Dia cuma terdiam, dan terdiam. Dan Randy berusaha meminta maaf terus. Rano marah? Yes, Rano marah. Kekesalan Rano dia luapkan dengan sebatang pohon dan dia mulai menorehkan kata-kata, menorehkan gambar-gambar di pantai tadi. Dia terus mencoret-coret. Dan apa yang terjadi? Sapuan air laut ke pantai menghilangkan coretan-coretan, goretan-goretan yang dibuat oleh Rano. Di situ Rano berdiam diri dan menatap Randy. Lalu Rano berkata, "Kau lihat? Kemarahan saya tumpahkan di pantai ini. Saya coret-coret pantai ini. Dan sekarang mana? Telah hilang karena air telah menyapunya bersih. Maaf, tidak seperti kamu. Tadi kamu menorehkan kemarahanmu di batu. Apakah hilang? Tidak bisa hilang." Sobat Sabi, dari cerita ini kita bisa belajar. Apa yang bisa kita belajar dari Rano dan Randy? Terkadang kita sebagai manusia, kemarahan kita, kekesalan kita, kekecewaan kita, kita torehkan di hati kita yang berupa batu. Apakah akan hilang? Tidak. Akan terbekas di situ. Tetapi ketika kita punya kekecewaan, kita kemarahan, mari berlaku seperti Rano, menorehkannya di pasir. Ketika air menyapunya, maka akan hilang. Boleh kita marah, tapi ingat, janganlah kita marah sampai matahari terbenam. Belajar dari Rano dan Randy menulis kemarahan kita di atas batu atau di atas pasir.